Sebelumnya, kenapa admin gak bahas spoiler episode 167? Karena ceritanya sama dengan episode 166. Entah ditambah adegan apa dari studionya sehingga beda sama novelnya. Oke, seperti biasa. Karena spoiler episode 168 sudah tayang. Mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, pilar cahaya dengan cepat menyusut dan kekuatan hisap menarik semua orang sebelum akhirnya perlahan menghilang. Apa yang terjadi? Cahaya putih memenuhi mata Xiao Yan saat dia berdiri. Tidak ada satupun orang di sampingnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cincin cahaya melingkar yang jaraknya cukup dekat. Dia ragu sejenak sebelum berjalan ke cincin cahaya. Sementara Xiao Yan merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dunia putih digantikan dataran rumput hijau subur. Ini, dataran gurun kuno. Xiao Yan bergumam dengan bingung. Matanya memandang sekeliling dan memperhatikan bahwa dataran ini kosong. Namun tiba-tiba, suara auman bergemuruh di sekitar Xiao Yan sementara matanya berkeliaran. Seekor binatang berwajah warna darah berlari di cakrawala. Dalam beberapa kedipan, itu sudah muncul dalam 300 meter di depannya. Xiao Yan merajut alisnya sambil melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Mengangkat tangannya, energi menakutkan yang menciptakan fluktuasi merusak muncul. Semua binatang buas yang memasuki area 300 meter langsung berubah menjadi debu. Ini, kekuatan Dou Sheng? Xiao Yan segera terkejut melihat tangannya. Kegembiraan liar menerpa matanya. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya. Raungan lain binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mata mereka merah saat akan menyerang. Xiao Yan hanya tertawa aneh. Tangannya sekali lagi ditekan dengan kejam. Jejak tangan besar terbentuk. Gelombang menakutkan menyebar ke tanah. Menyapu semua binatang menjadi debu. Sebuah emosi yang tidak biasa muncul dari jauh di dalam hati Xiao Yan saat dia mendapatkan kekuatan seperti ini. Dia tanpa sadar tertawa keras ke langit. Hall of Soul, Klan Hun. Aku berniat untuk menghancurkan kalian semua. Tawa Xiao Yan baru saja bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Hun Yu? Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia melihat kelompok yang baru saja muncul. Cahaya merah melintas di matanya saat tangannya dengan kejam menyambar kelompok yang muncul. Cepat lari! Ekspresi Hun Yu berubah saat melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Namun, dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah benar-benar disegel. Sebelum Dou Qi di dalam tubuhnya bisa melonjak, ruang itu memancarkan suara ledakan dan berubah menjadi lubang hitam. Memaksa kelompok Hun Yu menjadi daging cincang berdarah. Kekuatan ini cukup bagiku untuk membalas dendam. Xiao Yan secara acak melemparkan daging berdarah ke samping. Senyum dingin muncul di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan melangkah melalui ruang kosong, dan bergegas keluar dari dataran gurun kuno. Setiap binatang buas yang muncul dalam radius 300 meter dengan cepat ditekan ke dalam bola daging yang berdarah. Sinar cahaya melintas langit biru dan dengan cepat melewati dataran gurun kuno. Di mana cahaya ini berlalu, darah akan mengalir seperti sungai. Warna darah merah di mata Xiao Yan juga menjadi lebih padat. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah muncul di sebuah gunung di tepi dataran gurun kuno. Matanya yang berwarna merah darah sejenak menyapu dan melihat sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota gurun kuno. Ekspresi linglung muncul di wajahnya ketika dia melihat kota ini. Dia sepertinya samar-samar mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah, itu adalah pikirannya yang kacau. Setelah sesaat linglung, Xiao Yan sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya. Sebuah suara pelan terdengar dari cincin penyimpanannya dan udara dingin melonjak keluar dari sana. Itu bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiao Yan dengan keras bergetar ketika udara sejuk ini memasuki dirinya. Kenangan kacau dalam pikirannya dan merah darah di matanya segera menghilang. Ketika Xiao Yan sadar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Sungguh layak menjadi pohon kuno bodhisattva karena ia mampu menciptakan ilusi nyata seperti ini. Xiao Yan dengan lembut mengangkat tinju dan membukanya. Benih bodhisattva dengan tenang tergeletak di situ. Pada saat yang sama, seluruh langit mulai berubah. Akhirnya, semua adegan sebelumnya memancarkan ledakan dan pecah seperti cermin yang hancur. Saat ini,
Xiao Yan telah berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giok. Sebuah pohon kuno yang tingginya lebih dari 30 meter. Pohon ini adalah pohon kuno Bodhisattva. Namun sepertinya telah menyusut berkali-kali. Ilusi itu, yang telah menjebaknya sebelumnya, pasti diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno Bodhisattva hijau giok tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Banyak gumpalan cahaya terbang keluar darinya dan berhenti di depan Xiao Yan. Gumpalan-gumpalan cahaya ini berubah dan berbagai adegan dipancarkan dari mereka. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersamanya sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Xiao Yan dengan marah berteriak. Api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon kuno Bodhisattva bergetar sekali lagi ketika mendengar teriakan marah Xiao Yan. Sebuah gumpalan cahaya sekali lagi muncul. Di dalam gumpalan cahaya ini, ada pohon kuno Bodhisattva setinggi 300 meter. Namun, mata Xiao Yan tidak fokus pada pohon kuno ini. Sebaliknya, matanya fokus pada sosok manusia berpakaian hitam berdiri di udara di depan pohon. Sebuah aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Doudi. Mata Xiao Yan mengandung keterkejutan saat menatap tajam ke punggung sosok berpakaian hitam. Adegan dalam gumpalan cahaya terus berlanjut. Sosok hitam tiba-tiba mulai menyerang pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva membalas dengan perlahan-lahan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan. Seluruh langit runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Sebuah ledakan terdengar ketika sosok hitam dipukul dengan kejam oleh kekuatan penghancur yang meletus. Tubuhnya dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Namun, jejak udara hitam tiba-tiba muncul dan dengan cepat menabrak pohon kuno Bodhisattva. Dengan masuknya aliran udara hitam ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon kuno Bodhisattva mendapatkan kedinginan yang tidak jelas. Gumpalan cahaya perlahan menjadi redup sebelum terbentuk menjadi materi tak terlihat dan melesat ke arah kepala Xiao Yan. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang menyebar secara terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna arus informasi. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya. Sebelumnya, Xiao Yan mendapat gambaran yang berasal dari zaman yang sangat jauh. Di sana pernah ada ahli Doudi yang terluka serius. Dia berusaha dengan paksa menyingkirkan aura jahat dari pohon kuno Bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun Doudi ini akhirnya mati. Kamu ingin memintaku untuk membantumu mengusir aura jahat itu? Xiao Yan melihat pohon hijau giok di seberang saat dia bertanya. Pohon kuno dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia seolah-olah mengangguk. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi padaku. Aura jahat itu telah ditinggalkan oleh Doudi. Aku tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pohon hijau giok sekali lagi bergoyang. Sebuah gumpalan cahaya sekali lagi muncul. Kali ini, ada adegan di mana satu benih Bodhisattva mampu meredupkan sedikit aura jahat di dalam tubuh pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan sejenak terkejut dan melirik benih Bodhisattva di tangannya. Hanya benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang dapat membantumu? Pohon kuno sekali lagi bergoyang dan berguncang. Banyak cahaya hijau melayang keluar dari tubuhnya dan berhenti di depan Xiao Yan. Itu adalah 24 benih Bodhisattva. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir aura jahat benar-benar terlalu boros. Xiao Yan melihat benih Bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati. Pohon kuno hijau giok berayun sekali lagi, sementara Xiao Yan merasakan sakit hatinya. Sepertinya dia mendesaknya. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit dan mengangguk. Menyebarkan telapak tangannya. Gumpalan api ungu coklat dengan putih samar meringkuk dan bangkit. Kemudian dia mulai menyempurnakan benih Bodhisattva di depannya. Penyempurnaan satu benih Bodhisattva berlangsung sekitar 1 jam sebelum benih berubah menjadi cairan jernih. Gumpalan udara menyegarkan yang merembes keluar dari nyala api dan memasuki tubuh pohon kuno. Segera, uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar. Xiao Yan menghela napas lega saat melihat uap hitam yang menghilang. Dia segera duduk. Aku tidak bisa melanjutkan. Aku harus beristirahat sebentar. Xiao Yan menghapus keringatnya saat dia melambaikan tangannya. Melihat bahwa Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon kuno Bodhisattva segera mulai bergoyang.
Sekelompok cahaya hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk tikar kuno. Kemudian rantingnya menjulur dan membawa Xiao Yan ke tikar kuno. Tubuh Xiao Yan bergetar saat menyentuh tikar kuno. Gelombang demi gelombang energi murni menakutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan dou qi di tubuhnya, yang telah habis, telah benar-benar pulih. Sementara Xiao Yan merasa terkejut karena dou qi yang luar biasa di dalam tubuhnya, pohon kuno Bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu tampaknya mendesak Xiao Yan untuk terus menyempurnakan benih Bodhisattva. Pekerjaan pahit ini sangat berharga. Xiao Yan tidak lagi berani menunda lebih lama dan mulai lagi menyempurnakan satu persatu benih Bodhisattva. Setiap satu benih Bodhisattva selesai disempurnakan, aura jahat di dalam tubuh pohon kuno akan berkurang. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya Xiao Yan selesai menyempurnakan semuanya. Begitu juga, gumpalan uap hitam di tubuh pohon kuno akhirnya menghilang. Cahaya hijau melonjak dan menyebar dari pohon kuno, menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya hadir tumbuh lebih padat. Detik berikutnya, salah satu cabang pohon perlahan-lahan menjulur dan menggosok kepala Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum dan menepuk cabang pohon. Setelah itu, kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia menutup kedua matanya dan jatuh tertidur. Cahaya giok segera meletus dari dalam tubuh pohon kuno dan berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya, menarik sosok Xiao Yan yang tertidur ke tengah pohon. Setelah Xiao Yan ditarik, pohon kuno Bodhisattva mulai mengayunkan cabangnya. Gelombang riak menyebar, banyak lubang ruang robek terbuka. Segera, banyak sosok yang menyedihkan meludah keluar. Mereka mengejutkan kelompok yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva dengan Xiao Yan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh. Sungguh mengerikannya pohon kuno Bodhisattva. Tatapan semua orang mengamati pohon kuno yang misterius. Kakak Xiao Yan. Sun Er langsung mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Namun Gu Qingyang langsung menghentikannya. Sun Er, jangan sembrono. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Sun Er langsung sadar setelah mendengar kata-kata Gu Qingyang. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah untuk memahami sifat dunia melalui pohon kuno Bodhisattva. Pohon kuno Bodhisattva disebut pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami ratusan reinkarnasi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda yang kabur ini. Sementara Sun Er menghentikan langkahnya. Ekspresi Hun Yu dan Jiu Feng sangat suram. Itu terutama pada Hun Yu. Dia sangat menyesal karena tidak menggunakan token giok ruang sebelumnya untuk memanggil para ahli dari klan Hun. Kemudian, matanya berkedip dan tiba-tiba melihat Jiu Feng. Keduanya langsung bergerak secepat kilat dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva. Dou qi di tubuh mereka beredar saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan yang telah dipeluk oleh pohon. Sepertinya mereka berencana dengan paksa membangunkan Xiao Yan dari tidurnya. Namun, sebelum kelompok Sun Er bisa bereaksi, kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari pohon kuno. Baik itu Hun Yu maupun Jiu Feng tidak punya waktu untuk menghindar. Pertahanan dou qi di tubuh mereka langsung runtuh. Keduanya terbang mundur dan mengeluarkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Sun Er menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak terbangun. Nyala api emas muncul di matanya yang sedingin es saat melihat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun, Gu Qingyang langsung menghentikan Sun Er sebelum dia bertindak. Klan Hun dan suku Iblis Fonik Surgawi jelas bekerja sama. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Sun Er juga menyadari kekhawatiran Gu Qingyang di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik mata dinginnya. Sementara itu, Hun Yu dan Jiu Feng menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiao Yan yang terus tetap diam di pohon. Mereka jelas menyadari, jika pohon kuno Bodhisattva sepertinya melindungi Xiao Yan. Pohon kuno Bodhisattva sepertinya memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Yan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiao Yan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi kan? Gu Qingyang
melirik kelompok Hun Yu sebelum memutar kepalanya untuk berkomentar. Ya, Sun Er sedikit mengangguk. Sepertinya tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Aku telah melakukan upaya sebelumnya, tetapi tidak dapat merobek bahkan celah ruang sekecil apapun. Aku khawatir kita hanya bisa menunggu kakak Xiao Yan sampai bangun. Gu Qing yang mengangguk. Dia juga telah berusaha sebelumnya. Namun ruang di tempat ini sangat kuat. Waktu menunggu terus mengalir, semua orang secara bertahap mulai memasuki mode pelatihan. 1 bulan perlahan berlalu di tengah pelatihan yang membosankan. Pohon kuno Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun. Xiao Yan, yang tetap duduk di dalam, seperti seekor nyamuk yang membeku dalam damar. Penantian berlanjut selama 7 hari lagi sebelum beberapa orang akhirnya tidak mampu menahan kegilaan di dalam hati mereka. Namun, tepat mereka akan bersiap untuk bertarung dengan pohon kuno Bodhisattva. Sosok Xiao Yan yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar. Matanya yang telah ditutup selama 1 bulan, perlahan-lahan dibuka. Xiao Yan perlahan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud sebelum akhirnya dia berdiri dan perlahan melangkah maju menuju kelompok Sun Er. Kakak Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya terus menyapu Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam Sun Er. Di mata orang lain, Xiao Yan tampaknya hanya menghabiskan waktu 1 bulan di dalam pohon kuno Bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami ratusan kali reinkarnasi di dalam pohon kuno. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Terima kasih. Xiao Yan sekali lagi menoleh ke arah pohon kuno Bodhisattva saat dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Pohon kuno Bodhisattva tiba-tiba mengayunkan tubuhnya ketika mendengar ucapan Xiao Yan. Itu memancarkan suara gemerisik. Auramu, tampaknya bahkan aku tidak bisa melihatnya. Bisakah kamu menerobos ke level Ban Sheng? Gu Qingyang berjalan ke depan dan dengan lembut bertanya. Bagaimana bisa semudah itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia hanya Douzun puncak, 9 perubahan. Kemudian, tatapan Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke arah Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Segera, mereka semua dengan cepat mengedarkan Dou Qi di dalam tubuh mereka ketika Xiao Yan menatap. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiao Yan ketika dia melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu dengan 2 orang ini sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia pasti sangat takut pada mereka, tetapi sekarang, rasa takut itu telah lenyap sepenuhnya. Sementara emosi semua orang bergejolak karena perubahan Xiao Yan. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Sepertinya ada sesuatu yang diludahkan. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut ketika mereka melihat 20 benih Bodhisattva yang muncul. Rebut, mata kebanyakan orang memerah setelah merasa terkejut. Banyak Dou Qi yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar menyambar benih Bodhisattva. Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata kelompok Hun Yu yang memerah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan benih Bodhisattva tampaknya telah dipanggil. Itu melesat menghindari tangan yang mencoba menangkap mereka. Dengan beberapa kilatan, semua benih Bodhisattva telah berkumpul ke tangannya. Terima kasih atas hadiahmu, saudara Bodhisattva. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon kuno Bodhisattva. Menjentikan jarinya. Beberapa benih kuno Bodhisattva menembak keluar dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Xiao Yan sekali lagi menjentikan jarinya. Beberapa benih Bodhisattva terbang keluar dan berhenti di hadapan beberapa ahli netral. Melihat tindakan Xiao Yan, yang sedang mendistribusikan benih Bodhisattva, ekspresi kelompok Hun Yu dan Jiu Feng menjadi suram. Bajingan, kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak dapat mengendalikan kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan memutar kepalanya setelah mendengar teriakan Jiu Feng. Matanya yang dingin, persis seperti binatang buas saat menatap Jiu Feng. Sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali. Namun, dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Xiao Yan, bagikan 8 benih Bodhisattva kepada klan Hunku dan sisi suku iblis vonis surgawi untuk mengakhiri masalah ini. Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku menolak.
Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu. Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku iblis Ponik Surgawi langsung mengepung kelompok Xiao Yan. Tinggalkan Xiao Yan padaku. Saudara Jiu Feng, yang lain akan diblokir oleh suku iblis Ponik Surgawi dan para ahli lainnya dari klan Hun. Jiu Feng langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Serang! Niat membunuh melonjak di dalam mata banyak ahli yang mengelilingi kelompok Sun Er setelah teriakan dingin Jiu Feng terdengar. Pilar Douchi yang kuat bersiul menuju kelompok Sun Er tanpa belas kasihan.